Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Mari kita panjatkan puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan. Dan tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Kami mahasiswa Universitas Bojonegoro Fakultas Ekonomi semester 5 akan mempresentasikan hasil video kami yang bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah bisnis dan komunitas dengan dosen pengampu Bapak Joko Hadi Susilo SEME. Kami berasal dari kelompok 12 dengan judul Business Feasibility Study, dan video ini terdiri dari masing-masing anggota. Adapun anggotanya sebagai berikut. Yang pertama atas nama Filda Nurfahmika, NIM 20602011074. Selanjutnya Galuh Amanda, NIM 20602011077. Selanjutnya Liana Anggreni, NIM 20602011091. Yang terakhir atas nama Muhammad Rizal, NIM 20602011108. Langsung saja video presentasinya akan disampaikan oleh kelompok kami. What is study business worded? Study business worded is study with depth into something business it is about what they are not added the further in at something project in the future. Apa itu studi kelayakan bisnis? Studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide tersebut untuk dilaksanakan pada suatu proses kedepannya. Jadi, studi kelayakan bisnis adalah sebuah studi yang bertujuan mengukur kelayakan suatu proyek bisnis. Studi ini berfokus pada identifikasi potensi masalah. Harapannya usaha yang akan Anda jalankan nanti dapat bertahan lama dan jauh dari potensi rugi. Bukan hanya mengidentifikasi potensi masalah, studi kelayakan bisnis juga membahas bagaimana solusi atas masalah tersebut, misalnya seperti masalah mengenai operasional dan bagaimana bisnis berjalan nantinya. Parties in the business feasibility study. Number 1, business purpose atau investor. Number 2, creditor. Number 3, government. Number 4, company atau public. Pihak yang ada di dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada pelaku bisnis atau investor, yang kedua kreditur, yang ketiga ada pemerintah, dan yang keempat ada masyarakat atau publik. Penjelasan lebih lanjut mengenai pihak-pihak dalam studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama pelaku usaha, di mana setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
Yang kedua, kreditur. Kreditur yang dimaksud di sini yaitu pihak yang akan dipinjami modal bisnis. Seperti yang akan dipinjami modal adalah bank, maka bank tersebut juga memiliki hak untuk meninjau ulang studi kelayakan bisnis yang telah dibuat atau dirancang untuk mempertimbangkan keputusannya apakah akan memberi pinjaman atau tidak. Yang ketiga yaitu pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memberikan dukungan dengan bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial berupa kontribusi atas sebagian biaya konstruksi yang diberikan pada proyek kerja sama yang sudah memiliki kelayakan ekonomi namun belum memiliki kelayakan finansial. Yang terakhir yaitu masyarakat atau publik. Dalam studi kelayakan bisnis, mereka mampu membuka lapangan kerja baru. Maksudnya, dibukakan proyek bisnis akan menggerakkan masyarakat sekitar untuk turut serta membuka lapangan kerja baru. Why business need conduct studies appropriateness? Because business is about investment which value big, so need some alternative source of fund for finance the investment. Because business involves a long period of time, large value are bound for a long time and cannot be quickly withdrawn. Jadi artinya, mengapa bisnis perlu dilakukan studi kelayakan? Karena bisnis menyangkut investasi yang nilainya besar, sehingga membutuhkan beberapa alternatif sumber dana untuk membiayai investasi tersebut. Sebab bisnis menyangkut jangka waktu yang panjang, nilai yang besar, terikat dalam waktu yang lama dan tidak bisa secara cepat ditarik kembali. Business implementation. Number 1, realize plans business. Number 2, identity opportunities offered. Number 3, formulation of plan business. Number 4, aspect assessment. Number 5, alternative selection. Jadi, siklus pelaksanaan bisnis atau proyek. Yang pertama, implementasi rencana bisnis, yaitu merealisasi rencana bisnis. Yang kedua, pemilihan alternatif, yaitu menentukan pemilihan alternatif. Yang ketiga, penilaian aspek, di mana menilai aspek-aspek yang menentukan keberhasilan bisnis. Yang keempat, perumusan rencana bisnis, yaitu merumuskan ide menjadi rencana bisnis. Yang kelima, identifikasi peluang usaha, yaitu mengkaji peluang bisnis yang ada. Jadi, siklus pelaksanaan bisnis yaitu putaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian pelaksanaan suatu bisnis, mulai dari membuat sebuah perencanaan sampai melihat peluang yang ada, dan kejadian tersebut berulang-ulang secara tetap dan teratur. Aspect studies appropriateness business. Number 1, market aspect and marketing. Number 2, technical aspect. Number 3, financial aspect. Aspek kelayakan
studi adalah aspek number one, aspek pasar dan pemasaran adalah mengkaji potensi penjualan industri dan potensi penjualan produk atau jasa yang direncanakan. Number 2, mengkaji tingkat persaingan. Number 3, strategi pemasaran yang ditetapkan untuk mencapai penjualan yang ditargetkan. Number 2, ada aspek teknis, adalah mengkaji secara teknis dan teknologi dalam operasional bisnis untuk mengukur biaya yang direncanakan, meliputi 1. Lokasi dan layout pabrik dan proses produksi. 2. Ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan, fasilitas produksi dan fasilitas umum. 3. Ketersediaan teknologi. 4. Luas produksi. Yang ketiga ada aspek keuangan. Aspek keuangan meliputi mengkaji kebutuhan dana investasi atau aktiva tetap dan modal kerja. Yang kedua ada sumber dana untuk membelanjai kebutuhan investasi. Yang ketiga ada prediksi aliran kas atau cash. Yang keempat ada kriteria investasi. Aspek studi appropriateness business. Yang number 1, aspek manajemen. Number 2, aspek sosial ekonomi. Number 3, aspek law. Aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada aspek manajemen, dan yang kedua ada aspek bisnis ekonomi, yang ketiga ada aspek hukum. Aspek studies appropriateness business. Number 1, business need an investment company. Number 2, cash flow reduction. Number 3, critical investment. Yang artinya aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama mengkaji kebutuhan dan investasi perusahaan. Yang kedua prediksi aliran kas. Yang ketiga kriteria investasi. Selanjutnya, yang dimaksud dengan pengurangan arus kas atau defisit arus kas yaitu bisnis yang mengalami arus kas defisit, berarti pengeluaran lebih besar daripada pendapatannya, sehingga orang yang mengalami arus kas defisit terpaksa akan berutang untuk menutupi pengeluarannya. Biasanya kas akan menjadi defisit karena keinginan dan kepuasan pribadi seringkali didahulukan ketimbang kebutuhan. Lalu yang investasi kritis adalah keputusan investor dalam memanfaatkan peluang dan segala sumber daya yang dipunya seperti data statistik, manajemen keuangan, dan lain sebagainya. Menjaga psikologi dan mental adalah salah satu syarat bagi investor dalam mengambil keputusan jangka panjang. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal mengklaim bahwa masa kritis investasi selama periode pandemi sudah terlewati. Masa kritis itu terjadi pada kuartal 2 ketika realisasi investasi justru minus 4,3% secara tahunan. Investasi kuartal 3 mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 295,387 orang yang berasal dari 45.726 proyek investasi.
Jadi yang dimaksud kebutuhan massa adalah kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan sekarang dengan tujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pada masa yang akan datang. Sedangkan investasi dalam perusahaan untuk bisnis yaitu penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Creation for business value. Number 1, mistake in estimation the market. Number 2, mistake in costing the right technology. Number 3, continuity of raw material availability. Number 4, error in costing the location and labor. Number 5, error in operation and pest control project. Sebab-sebab kegagalan bisnis, yaitu yang pertama adanya kesalahan dalam menaksir pasar, yang kedua kesalahan dalam memilih teknologi yang tepat, nomor 3 ketersediaan bahan baku, yang keempat kesalahan dalam memilih lokasi dan tenaga kerja, nomor 5 kesalahan dalam pengoperasian dan pengendalian proyek, yang terakhir yaitu sebab-sebab di luar dugaan. Error in completing business feasibility study. Number 1, incomplete data and information. Number 2, the inaccuracy of the business feasibility study team. Number 3, incorrect calculation. Number 4, incorrect job execution. Number 5, environmental condition. Number 6, gap factor. Kesalahan dalam menyusun studi kelayakan bisnis. Yang pertama, ada data dan informasi tidak lengkap. Yang kedua, ketidaktelitian tim studi kelayakan bisnis. Yang ketiga, perhitungan yang salah. Dan yang keempat, pelaksanaan pekerjaan yang salah. Yang kelima, kondisi lingkungan. Dan yang terakhir, faktor kesenjangan. Yang pertama ada aspek-aspek studi kelayakan bisnis, ada aspek manajemen, yaitu ada yang dua, yaitu yang pertama mengkaji manajemen pembangunan proyek, yang kedua manajemen operasional, bentuk organisasi dan struktur organisasi, deskripsi jabatan. Yang kedua ada aspek-aspek studi kelayakan bisnis, yaitu aspek sosial ekonomi, dibagi menjadi dua juga, yaitu mengkaji dampak sosial ekonomi bagi negara atau devisa pajak dan masyarakat, peluang kerja, peluang usaha, lingkungan. Yang kedua ada pembangunan wilayah. Yang ketiga, aspek-aspek studi kelayakan, yaitu ada aspek hukum. Yang pertama, mengkaji legalitas bisnis dari identifikasi peluang bisnis sampai dengan kegiatan operasional, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, mengkaji legalitas usaha. Yang kedua, mengkaji bentuk badan usaha. Yang ketiga, mengkaji perizinan usaha. Dan yang terakhir, mengkaji jaminan yang tersedia. Case study: Micro, Small and Medium Enterprise (MSMEs) have a very
role in development and economic growth. In recent years, the business of salad farmer has been in great demand because it a promising and profitable business alternative. More and more people goes on farming as a means of investment of source of income, aided as a side business on main income. Jadi, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa tahun yang lalu, usaha petani bawang merah banyak diminati karena sebagai salah satu alternatif usaha yang menjanjikan dan mendapatkan keuntungan. Semakin banyak masyarakat yang memilih usaha petani, yaitu sebagai sarana investasi atau sumber pendapatan, baik sebagai usaha sampingan ataupun pendapat utama. Bagi pihak investor, pemerintah, perbankan maupun pihak petani bawang itu sendiri penting untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak atau tidak untuk dikembangkan atau berinvestasi pada usaha petani bawang. Dalam membahas luas produksi usaha tersebut akan berhubungan dengan beberapa luas lahan yang diinginkan dalam menampung jumlah bibit bawang yang siap produktif. Dari penanaman bawang merah memiliki dampak bagi lingkungan, yaitu terdapatnya sebuah limbah, yakni limbah kotoran bawang. Limbah kotoran itu sendiri dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dengan mempengaruhi kualitas udara dengan menimbulkan bau menyengat pada lingkungan yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 12 akan mempresentasikan
memilih yang tepat untuk menentukan jalan impianmu. Kami ada hanya untukmu, dan jangan pergi. Di sini aja, Unigoro aja. Di sini aja, Unigoro aja. Di sini saja. Unigoro aja.